Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, selalu dalam keadaan sehat, hati tenang, rezeki lancar, dan penuh rasa syukur. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel ini, Rumah Kita Bersama, tempat kita saling berbagi cerita, inspirasi, tawa, dan pelajaran hidup. Aku percaya setiap pertemuan itu gak ada yang kebetulan. Mungkin kamu lagi butuh hiburan, motivasi, atau sekadar teman ngobrol. Dan insya Allah, di sini kamu akan menemukan semuanya. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku doakan semoga setiap langkah kamu dimudahkan, setiap usaha kamu dibarengi keberkahan, dan setiap harapan kamu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pastikan kamu tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikut jadi bagian dari keluarga besar kita di sini. Karena di channel ini, kamu bukan cuma penonton, kamu adalah sahabat dan bagian penting dari perjalanan ini. Yuk, kita mulai videonya. Dan semoga ada hal baik yang bisa kamu bawa pulang dari tayangan hari ini. Maira, seorang guru TK di desa, bertunangan dengan Fadli, pemuda sederhana yang bekerja keras di luar kota demi membiayai pernikahan mereka. Cinta mereka sederhana, penuh rindu, dan penuh mimpi akan rumah kecil di pinggir sawah. Namun menjelang hari pernikahan, Fadli menghilang tanpa kabar. Maira menunggu berbulan-bulan, hingga suatu hari ia menerima undangan pernikahan Fadli dengan wanita lain. Terpuruk dan ingin jawaban, Maira nekat datang di hari pernikahan itu. Di sanalah ia mengetahui kebenaran pahit. Fadli mengidap gagal ginjal kronis dan memilih menikahi adik tirinya demi mendapatkan donor ginjal, serta demi menjaga Maira dari beban menjadi istri seorang pasien kritis. Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang. Fadli meninggal, meninggalkan video terakhir yang membuat Maira sadar cintanya tidak pernah pergi. "Bu Guru, lihat, aku bisa nyanyi lagu yang kemarin," teriak Vina, bocah mungil berambut kuncir 2 yang duduk di bangku paling depan. Suara cemprengnya membuat Maira tersenyum lebar. Di TK tempatnya mengajar, anak-anak selalu punya cara membuat harinya hangat, bahkan di pagi yang gerimis sekalipun. "Wah, hebat banget. Nyanyinya nanti bareng-bareng ya?" "Biar semua ikut," jawab Maira sambil mengelus kepala Vina. Ia lalu melangkah ke papan tulis, menuliskan tema hari itu, mengenal warna-warna. Sejak kecil, Maira memang bercita-cita jadi guru. Ia suka sekali melihat anak-anak tertawa, berlari di halaman, atau memeluknya tiba-tiba. Hidupnya sederhana, gaji guru TK di desa tidak seberapa, tapi ia merasa cukup. Apalagi sejak Fadli masuk dalam hidupnya, segalanya terasa lengkap. Fadli. Namanya saja sudah membuat hati Maira hangat. Mereka pertama kali bertemu 3 tahun lalu di acara karnaval desa. Fadli waktu itu sedang membantu panitia sebagai fotografer. Maira, yang baru sebulan mengajar di TK, jadi salah satu penari pembuka acara. Entah bagaimana, setelah karnaval itu, Fadli selalu saja punya alasan untuk mampir ke TK, membawa bingkisan kecil untuk anak-anak, atau sekadar menawarkan antar pulang. Dari situlah semua mulai. Sekarang, mereka sudah bertunangan hampir setahun. Fadli bekerja di luar kota, di sebuah toko bangunan, demi mengumpulkan biaya pernikahan. Setiap malam mereka saling berkabar lewat telepon, kadang video call, kalau sinyal sedang baik. Ngobrolan mereka sederhana, cerita hari ini, rencana masa depan, dan sesekali berdebat soal warna cat rumah impian. Rumah itu, rumah kecil di pinggir sawah, adalah proyek bersama mereka. Fadli sudah membeli sebidang tanah kecil tak jauh dari rumah orang tua Maira. Setiap kali Fadli pulang kampung, mereka akan berjalan ke sana, berdiri di tanah kosong itu, sambil membayangkan ruang tamu, dapur, dan halaman belakang tempat Maira bisa menanam bunga kertas. "Biar kalau kamu ngajar, anak-anak bisa main di sini habis sekolah," kata Fadli suatu sore sambil menunjuk sudut halaman. Hari ini, setelah pulang mengajar, Maira melewati tanah itu. Pondasi rumah sudah berdiri setengah, dinding batanya mulai disusun rapi.
Ia berhenti sebentar, memegang tiang kayu yang nanti akan jadi pintu depan. Di bayangannya, ia melihat dirinya menyambut Fadli pulang kerja, menyiapkan teh hangat, lalu duduk di teras sambil memandang hamparan padi yang menguning. Semua itu terasa begitu dekat. Tinggal menghitung bulan, malamnya Fadli menelpon. "Sayang, maaf ya, aku pulangnya mungkin agak telat bulan ini, toko lagi ramai, jadi aku nggak bisa minta libur." Suaranya terdengar lelah, tapi tetap hangat. "Gak apa-apa, yang penting kamu jaga kesehatan. Jangan suka telat makan." "Iya, kamu juga. Teh, gimana tadi di Tika? Anak-anak lucu banget." Vina nyanyi lagu Warna, tapi salah liriknya, jadi malah semua ketawa. Tawa Fadli terdengar dari seberang. "Ah, aku kangen lihat kamu ketawa." Maira terdiam sejenak. Rindu itu memang sudah jadi bagian dari hubungan mereka, tapi malam ini ia merasakannya lebih berat. "Aku juga kangen," bisiknya. Ngobrolan mereka berlanjut dari hal remeh seperti cuaca sampai rencana membeli perabot. Maira ingin lemari putih, Fadli ingin lemari kayu. Mereka akhirnya sepakat memilih lemari kayu. Tapi di cat putih cara mereka menyatukan perbedaan. Setelah menutup telepon, Maira duduk di meja kerjanya. Ia membuka buku catatan berisi daftar kebutuhan pernikahan, catering, undangan, gaun, hingga dekorasi. Hampir semua sudah siap. Tinggal menunggu Fadli pulang dan mereka bisa melangsungkan hari yang sudah lama mereka nantikan. Di luar, hujan mulai turun. Maira memandang keluar jendela ke arah rumah setengah jadi yang samar-samar terlihat dari jauh. Ia tersenyum. Sebentar lagi, pikirnya sebentar lagi semua akan sempurna. Ia tidak tahu, hujan malam itu sedang membawa cerita lain, cerita yang akan mengubah segalanya. Hari-hari di desa terasa berjalan lambat saat Maira mulai menghitung mundur menuju hari pernikahannya. Setiap pagi, ia berangkat ke Tika dengan langkah ringan, lalu sepulang mengajar, ia membantu ibunya menyiapkan pesananku untuk acara tetangga. Semua terasa sibuk, tapi manis seperti perasaan pengantin yang tengah mempersiapkan mimpinya. Bulan itu, keluarga Maira mulai serius mengurus detail pernikahan. Baju pengantin sudah ia pilih, kebaya putih sederhana dengan hiasan payet kecil di kerahnya. Maira ingin terlihat anggun, tapi tidak berlebihan. Undangan pun sudah hampir selesai dicetak, hanya tinggal menunggu Fadli pulang untuk memastikan nama dan tanggal yang mereka sepakati. Sore-sore, ia sering duduk di teras sambil menulis daftar belanja pernikahan, kain untuk seragam keluarga, souvenir, taplak meja untuk catering. Sambil menulis, pikirannya melayang pada wajah Fadli. Bagaimana ekspresinya nanti saat melihat Maira di pelaminan? Akankah ia menangis? Fadli memang bukan tipe laki-laki yang mudah menangis, tapi Maira selalu berharap di hari itu ia akan melihat matanya berkaca-kaca. Namun, di tengah kesibukan itu, Maira mulai menyadari sesuatu. Beberapa minggu terakhir, kabar dari Fadli semakin jarang. Biasanya, ia menelepon setiap malam sebelum tidur. Sekarang, kadang hanya satu pesan singkat, "Maaf, capek banget, besok telepon." Ya, atau sekadar lagi banyak kerjaan, jaga diri. Baik-baik. Awalnya, Maira mencoba mengerti, pekerjaan Fadli di toko bangunan memang tidak mudah. Mengangkat semen, mengatur stok, melayani pembeli, semuanya melelahkan. Tapi tetap saja, ada rasa rindu yang makin hari makin mengganjal. Suatu malam, Maira memberanikan diri untuk menelpon. "Halo, kamu lagi apa?" Suara di seberang terdengar pelan, seperti berbisik, "Lagi di gudang, sayang. Maaf ya, agak berisik di sini." "Gak apa-apa, aku cuma kangen." Sunyi sejenak. Lalu Fadli berkata lirih, "Aku juga kangen banget." Maira ingin bertanya banyak hal. Kenapa akhir-akhir ini ia terdengar murung? Kenapa sering menghindar? Tapi lidahnya keluh. Ia takut pertanyaannya malah membuat suasana dingin. Malam itu, ia memandangi chat mereka di ponsel, scroll ke atas, melihat foto-foto lama, selfie di sawah, video konyol saat Fadli mencoba membantu Maira mengajar TK, rekaman suara Fadli menyanyi lagu favorit mereka. Semua itu membuatnya tersenyum sekaligus perih. Di sela kegiatannya,
Maira juga sering pergi ke rumah. Setengah jadi mereka, pekerja bangunan masih rutin datang, tapi Fadli tidak pernah lagi mengirim foto perkembangan rumah seperti dulu. Biasanya, setiap kali ada kemajuan, Fadli akan memotret dan mengirimkannya dengan caption, "Sedikit lagi kita tinggal di sini, sayang sekarang." "Diam, pernah sekali," Maira bertanya, "kamu nggak mau lihat foto rumah kita yang udah mulai dipasang atapnya?" Balasannya singkat, "Lagi sibuk banget, nanti aja." Jawaban itu aneh bagi Maira. Bukankah mereka berdua yang paling bersemangat soal rumah itu? Kenapa sekarang Fadli seperti menjaga jarak? Suatu sore, setelah mengajar, Maira ikut ibunya ke pasar. Di sana, ia bertemu Bu Wati, tetangga yang anaknya juga bekerja di kota yang sama dengan Fadli. "Ma, aku dengar Fadli lagi sakit ya?" tanya Bu Wati sambil memilih sayur. Maira terkejut. "Sakit? Enggak tuh, enggak bilang apa-apa ke aku. Oh, mungkin aku salah dengar. Katanya anakku lihat dia pucat sekali di toko." "Iya, semoga sehatlah." Maira tersenyum kaku, tapi hatinya bergetar. Kenapa Fadli tidak pernah bilang? Malam itu, ia menunggu telepon Fadli, tapi tidak datang. Ia akhirnya mengirim pesan, "Sayang, aku dengar kamu sakit. Bener nggak? Jangan bohong, ya." Pesan itu hanya dibaca, tapi tidak dibalas sampai Maira tertidur. Jawabannya tidak kunjung datang. Beberapa hari kemudian, Fadli menelpon. Suaranya terdengar seperti orang yang berusaha ceria. "Maaf ya, kemarin sibuk banget. Nggak ada yang serius kok, cuma kecapekan." Maira menarik napas lega, tapi entah kenapa ada suara kecil di hatinya yang bilang itu bukan seluruh kebenaran. Namun, ia memilih mengabaikan perasaan itu. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Lagi pula, tinggal 2 bulan lagi mereka akan menikah. Tak mungkin ada yang bisa menggagalkan itu kan? 2 bulan menjelang hari pernikahan, jadwal Maira semakin padat. Fitting kebaya, memilih menu catering, membagi undangan ke kerabat jauh, semuanya ia lakukan sambil terus menunggu kabar dari Fadli. Namun entah sejak kapan, telepon dan pesan yang biasanya mengalir kini mulai tersendat. 1 minggu, Fadli hanya mengirim pesan 2 kali. Itu pun singkat, tidak ada lagi obrolan panjang sampai larut malam. Awalnya Maira mencoba memaklumi, mungkin pekerjaannya lagi gila-gilaan, pikirnya. Tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Suatu sore, ia mencoba menelpon, nada sambung terdengar 3 kali. Lalu mati, ia mencoba lagi, kali ini ponselnya langsung mengumumkan, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Jantung Maira mulai berdegup kencang. Ia mengirim pesan, "Sayang, kamu di mana? Kenapa HP mati?" Pesan itu hanya centang 1, sehari 2 hari. Seminggu, tidak ada kabar. Pagi di Tika terasa lebih sunyi. Anak-anak tetap ceria, tapi Maira mulai sering bengong. Di tengah pelajaran, Vina sampai bertanya polos, "Bu Guru, kenapa kelihatannya sedih?" Maira tersenyum tipis, "Enggak, Bu Guru cuma lagi mikirin sesuatu." Malamnya, ia memberanikan diri menelepon teman kerja Fadli yang pernah dikenalnya, Dani. "Dani, Fadli ada di toko nggak?" Diam di ujung sana sebentar, lalu Dani menjawab pelan, "Mbak Maira, Fadli udah nggak kerja di sini. Dia berhenti 2 minggu lalu." "Dek, berhenti? Kok bisa?" "Dia bilang ke saya masih kerja." "Aku kurang tahu, Mbak. Dia pamit cuma bilang mau pulang kampung. Tapi kayaknya nggak balik ke rumahnya di sini." Keesokan harinya, Maira memutuskan pergi ke kota tempat Fadli bekerja. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Dengan bus, ia turun di pasar dekat toko bangunan tempat Fadli dulu bekerja. Semua orang yang ia tanya memberi jawaban yang sama. Fadli sudah lama tidak kelihatan. Ada yang bilang mungkin dia pindah kerja. Ada pula yang bilang dia sakit. Tidak ada yang pasti. Maira bahkan sempat ke kos Fadli. Pemilik kos mengatakan Fadli sudah mengosongkan kamar beberapa hari lalu, membayar semua tunggakan, lalu pergi tanpa banyak bicara. "Dia cuma bilang, 'Doain saya ya, Bum,' itu aja," kata pemilik kos. Tidak ada barang yang tertinggal, seolah Fadli menghapus jejak. Pulang ke desa, Maira hanya membawa rasa lelah.
dan segudang pertanyaan. Di rumah, ibunya mulai terlihat khawatir. Ma, apa jangan-jangan dia? Jangan, Bu, potong Maira cepat. Fadli bukan orang seperti itu. Tapi di hatinya, keraguan mulai mengetuk. Hari-hari berikutnya, undangan yang sudah dicetak mulai menumpuk di meja ruang tamu. Tetangga yang membantu persiapan mulai bertanya, calonnya nggak datang, Ma. Maira hanya tersenyum hambar, menjawab sekenanya di dalam kamar. Ia menangis sendiri. Suatu malam, Maira duduk di teras sendirian. Angin membawa suara jangkrik dari sawah. Ponselnya tetap sepi. Ia mencoba menelpon lagi. Kali ini pesan operatornya dingin. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia memandang ke arah rumah setengah jadi mereka di kejauhan, berdiri bisu di bawah cahaya bulan. Maira menggenggam ponsel erat-erat, berbisik ke udara, Fadli, kamu di mana? Kenapa pergi tanpa pamit? Ia tidak tahu, jawaban itu akan datang dengan cara yang sama sekali tidak ia harapkan. 3 bulan sudah berlalu sejak Fadli menghilang. Maira berhenti menghitung hari, tapi ia masih menyimpan kebaya pengantin di lemari, belum tega untuk melepasnya. Rumah setengah jadi itu kini seperti luka yang terbuka setiap kali ia melewatinya. Hatinya perih. Pagi itu, udara desa hangat, matahari menembus sela-sela tirai. Maira sedang menjemur pakaian ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Mai, ada kiriman surat nih, kata Pak Pos sambil menyerahkan amplop putih yang cukup tebal. Maira mengernyit, tidak ada yang biasa mengirim surat padanya. Begitu ia membaca nama pengirim di pojok kiri, jantungnya berhenti berdetak. Fadli. Ranih tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Isinya sebuah undangan pernikahan dengan foto Fadli berdiri di samping seorang perempuan bergaun putih. Wajah Fadli di foto itu tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa asing bagi Maira. Undangan itu tertulis jelas, akad nikah, Minggu 14 Februari. Tempat, Gedung Serbaguna Ar-Rahman. Hari itu hanya 2 minggu lagi, ramai. Suara ibunya pelan, seperti takut menyakiti. Maira menatap kosong. Bu, dia nikah. Ibunya menarik napas panjang, duduk di sebelahnya. Mungkin dia sudah nggak sayang sama kamu. Ucapan itu menusuk, tapi Maira tidak membantah. Air matanya jatuh, menetes di atas undangan. Kita udah nyiapin semuanya, Bu. Dia yang bilang mau nikahin aku. Dia yang janji. Suaranya patah. Kabar itu cepat menyebar di desa. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang mencibir. Kasihan, udah ditinggal. Begitu aja. Pantas aja dia hilang, ternyata mau nikah sama orang lain. Maira menelan semua komentar itu tanpa membalas. Ia hanya mengurung diri di kamar. Malamnya, ia duduk di meja kerja, menatap undangan yang tergeletak di depannya. Tangannya meraih kertas kosong, ia mulai menulis. Fadli, kalau ini keputusanmu, aku nggak akan menghalangi. Tapi setidaknya, aku berhak tahu kenapa. Aku berhak dengar langsung dari mulutmu, kita pernah berjanji menghadapi apapun bersama, kan? Kalimat demi kalimat mengalir, kadang terputus oleh isakan. Surat itu bukan hanya penuh tanya, tapi juga berisi semua kenangan yang pernah mereka bagi dan rasa sakit karena semuanya diakhiri tanpa penjelasan. Saat selesai, Maira melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop kecil. Ia tahu ia tidak akan mengirimnya lewat pos. Surat itu harus ia serahkan sendiri, langsung ke tangan Fadli. Bahkan jika itu berarti ia harus melihatnya menikah dengan wanita lain. Beberapa hari berikutnya, Maira mulai mempersiapkan diri. Ia membeli baju sederhana berwarna biru muda, tidak ingin terlalu mencolok, tapi cukup rapi untuk datang ke pernikahan. Ibunya mencoba melarang. Mai, nggak usah, nanti kamu tambah sakit hati. Maira hanya menjawab pelan, aku cuma mau ngasih dia surat tuh. Habis itu, selesai tiap malam menjelang hari itu, ia sulit tidur. Pikirannya terus memutar-mutar kemungkinan apa Fadli benar-benar mengkhianatinya.
Atau ada alasan lain yang tidak ia mengerti? Tapi bukankah kalau ada alasan, seharusnya ia tidak meninggalkan begitu saja? Pagi sebelum hari pernikahan, Maira berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Di tangannya, amplop kecil itu terasa berat seberat semua rasa yang ia bawa selama ini. Ia menarik napas panjang dan berbisik pada bayangannya sendiri, hari ini aku akan dapat jawabannya. Apapun itu yang ia tidak tahu, jawaban itu akan menghancurkan sekaligus menyelamatkan hatinya. Gedung serbaguna Ar-Rahman tampak meriah pagi itu. Balon putih dan emas menghiasi pintu masuk, musik gamelan lembut mengalun dari pengeras suara. Para tamu hilir mudik membawa senyum dan ucapan selamat. Di tengah semua keriuhan itu, Maira berdiri di tepi halaman, menggenggam erat sebuah amplop kecil. Jantungnya berdetak cepat, seperti mencoba melawan akal sehatnya yang berteriak, "Pulang saja." Tapi kakinya tetap melangkah masuk. Begitu memasuki aula, matanya langsung menangkap sosok Fadli di pelaminan. Ia tampak gagah dengan jas hitam, namun wajahnya terlihat lebih kurus, kulitnya pucat. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda bergaun putih sederhana, tersenyum lemah rani, tertulis di undangan. Maira mencoba menatap mereka tanpa menunjukkan perasaan, meski di dalam dadanya gelombang sakit menyerbu tanpa ampun. Ia ingin marah, ingin bertanya di hadapan semua orang, kenapa? Tapi ia tahu itu bukan tempatnya. Ia menunggu sampai sesi foto tamu agak lengang, lalu melangkah ke arah pelaminan. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, Fadli melihatnya. Senyumnya membeku, matanya melebar, seperti tidak percaya. Maira berdiri di hadapannya, mengulurkan amplop. "Ini untuk kamu," suaranya pelan tapi tegas. Fadli meraih amplop itu, jemarinya bergetar. "Mai, tunggu." Namun sebelum ia bisa melanjutkan, panitia memanggil, "Mas Fadli, sesi foto berikutnya." Maira melangkah mundur. Dia ingin pergi, tapi langkahnya tertahan ketika mendengar suara percakapan dua ibu-ibu di belakangnya. Iya, kasihan banget dia, masih muda udah sakit ginjal stadium akhir. Makanya cepat-cepat dinikahkan sama adik tirinya, biar nama keluarga nggak jelek. Sekalian donor ginjal, kan cuma dia yang cocok. Dan kata-kata itu seperti palu menghantam kepala Maira. Ia menoleh, mencari sumber suara, dan melihat Ibu Fadli duduk di kursi tamu, berbicara dengan seorang kerabat. "Syukurlah Rani mau membantu, daripada dia nikah sama orang Jawa. Nanti orang pikir aneh-aneh," kata ibunya lagi. Maira terpaku, dunia di sekitarnya seperti meredup. Ia merasa ingin berlari, tapi kakinya justru membawanya mendekati pintu samping gedung. Di lorong sepi itu, Fadli muncul. "Maira." Suaranya serak, seperti memohon. "Jadi ini alasannya kamu pergi?" tanya Maira tanpa basa-basi, matanya berkaca-kaca. Fadli menunduk. "Aku gak mau kamu hidup susah. Gak mau kamu jadi istri orang sakit, yang waktunya mungkin tinggal sebentar. Dan solusinya, kamu menikah dengan adik tirimu sendiri. Dia satu-satunya donor yang cocok, keluarga setuju. Tapi syaratnya aku harus menikahinya, biar orang gak ngomong macem-macem. Aku gak punya pilihan." Maira menatapnya lama. Semua marahnya mendidih, tapi bercampur dengan rasa iba yang menyakitkan. "Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa harus menghilang begitu saja? Aku takut kamu memaksa untuk tetap bersamaku. Aku gak mau kamu terikat sama seseorang yang mungkin besok udah gak ada." Air mata jatuh di pipinya. "Kamu pikir pergi tanpa penjelasan itu gak bikin aku hancur?" Fadli mengulurkan tangan, tapi Maira mundur setapak. "Aku cuma mau kamu tahu, aku gak pernah berhenti sayang sama kamu," katanya lirih. Lalu, ia memasukkan amplop itu ke saku jas Fadli, menatapnya untuk terakhir kali sebelum berbalik meninggalkan gedung. Di luar, udara panas menusuk kulit, tapi Maira merasa dingin sampai ke tulang. Dia tidak tahu apakah ia harus marah atau menangis. Yang jelas, hatinya kini penuh dengan sebuah kebenaran pahit. Fadli tidak pernah mengkhianatinya, ia justru mengorbankan cinta mereka demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Tapi tetap saja, hasilnya sama.
mereka tidak lagi bersama. 2 hari setelah pernikahan itu, Maira belum keluar rumah. Ia mengurung diri di kamar, hanya keluar untuk mengambil air minum atau membantu ibunya sebentar. Pikirannya masih penuh dengan tatapan terakhir Fadli di lorong gedung, tatapan yang seperti meminta maaf, tapi juga meminta diikhlaskan. Sore itu, saat ia sedang duduk di teras, sebuah motor berhenti di depan rumah. Fadli turun, masih mengenakan masker dan topi. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibanding terakhir kali Maira melihatnya. Di pelaminan, Maira, "Boleh aku bicara sebentar?" Suaranya pelan, ibunya menatap dari dalam. Ragu, tapi Maira hanya mengangguk. Mereka berjalan menuju pinggir sawah, tempat yang dulu jadi lokasi favorit mereka membicarakan masa depan. Angin sore berembus pelan, tapi suasana terasa berat. "Aku nggak mau kamu datang waktu itu," kata Fadi memulai. "Aku takut kamu lihat aku kayak gini. Lemah, nggak seperti Fadli yang kamu kenal." Maira menatapnya. "Kalau aku nggak datang, aku nggak akan tahu apapun. Aku akan mengira kamu benar-benar mengkhianati aku. Aku pikir itu lebih baik." Fadi menunduk. "Kalau kamu benci, kamu lebih gampang untuk melanjutkan hidup, Fadli." Maira menarik napas panjang, menahan emosi. "Kita janji akan hadapi semuanya bersama. Sakit, susah, senang, semua. Tapi kamu malah pergi sendirian. Aku gak mau kamu habiskan hidupmu untuk merawat orang yang gak tahu sampai kapan bisa bertahan." Jawabnya lirih. "Aku mau kamu bahagia, nikah sama orang yang sehat, punya anak, dan hidup normal." Air mata Maira menetes. "Kebahagiaan aku cuma ada kalau sama kamu, tapi kamu bahkan gak kasih aku kesempatan untuk milih." Mereka berdiri dalam diam cukup lama, hanya suara gesekan daun padi yang terdengar. Fadli mengeluarkan sesuatu dari sakunya, amplop yang Maira berikan saat pernikahan. "Aku baca ini berkali-kali, setiap kata kamu. Rasanya seperti kamu ada di sebelah aku. Terima kasih udah nulis ini, meski aku nggak pantas. Kamu tetap pantas," sahut Maira cepat. "Sakit atau nggak sakit, kamu tetap Fadli yang aku cintai." Fadli tersenyum tipis, lalu meraih tangan Maira. Jemarinya dingin. "Mai, kalau suatu hari aku nggak ada lagi, aku mau kamu janji nggak akan berhenti hidup. Jangan tunggu aku. Jalani hidupmu, tapi kalau nanti kita ketemu lagi di surga." Suaranya bergetar. "Tolong bilang kalau aku udah menepati janji. Aku mencintaimu sampai akhir." Maira terisak, menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya. "Aku nggak bisa janji nggak nangis tiap ingat kamu," katanya lirih. Fadli tersenyum lagi. "Kali ini lebih tulus. "Nggak apa-apa. Tangis kamu, tawa kamu. Semuanya akan aku bawa." Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga pucat. Mereka berdiri cukup lama tanpa kata, hanya genggaman tangan yang saling menguatkan, seolah keduanya tahu ini mungkin terakhir kalinya mereka bersama dalam keadaan seperti ini. Saat akhirnya Fadi melepas genggamannya, Maira merasa sepotong dirinya ikut hilang. Ia melihat punggung Fadli menjauh, motor tuanya melaju di jalan desa. Entah kenapa, kali ini ia tahu itu adalah perpisahan yang sebenarnya. Hari itu langit mendung sejak pagi. Maira sedang menyapu halaman ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk menekan tombol hijau. "Assalamualaikum, ini Maira." Suara di seberang terdengar serak. "Iya, saya sendiri. Ini siapa?" "Saya, teman Fadli. Saya mau kasih kabar Fadli. Fadli meninggal subuh tadi." Sapu di tangan Maira terlepas, jatuh ke tanah. Dunia seperti berhenti berputar. "Kapan?" Suaranya bergetar. "Subuh tadi di rumah sakit. Maafkan saya cuma disuruh menyampaikan, Fadli." Dia titip pesan, ada amplop di bawah bantal rumah sakitnya. "Katanya itu buat kamu." Maira tak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, merasakan hujan mulai turun perlahan. Langkah kakinya goyah saat masuk ke rumah. Ibunya melihat wajah pucat Maira
dan langsung tahu sesuatu telah terjadi. Malamnya, amplop yang dimaksud sudah ada di tangan Maira. Teman Fadli yang tadi menelepon datang mengantarkannya. Isinya hanya sebuah flash disk dan secari kertas kecil bertuliskan, "Kalau aku pergi duluan, jangan tunggu aku. Tapi, kalau nanti kita ketemu lagi di surga, tolong bilang kalau aku sudah menepati janji. Aku mencintaimu sampai akhir." Tangannya bergetar saat menancapkan flash disk itu ke laptop. Hanya ada satu file video. Maira memutarnya dan di layar Fadli muncul duduk di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap hangat. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Suaranya lirih. "Tapi aku mau kamu tahu, setiap hari di sini yang aku pikirin cuma kamu. Maaf aku nggak bisa jadi suami kamu, bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku nggak mau ninggalin kamu dalam keadaan hancur. Aku mau kamu ingat aku sebagai Fadli yang sehat, yang dulu nyebutin 100 alasan kenapa aku jatuh cinta sama kamu." Ia tersenyum tipis, lalu matanya mulai berkaca-kaca. "Mai, kalau nanti kamu udah bisa senyum lagi, tolong doain aku. Dan kalau kita ketemu lagi di surga, aku janji, aku nggak akan pergi lagi." Video berhenti. Maira memeluk laptop itu, seakan bisa meraih Fadli dari layar. Air matanya jatuh deras, tapi di balik perih itu, ada sedikit rasa hangat, karena ia tahu cintanya tak pernah dikhianati. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Maira mulai mengajar lagi di TK. Meski kadang ia harus bersembunyi di ruang guru hanya untuk menghapus air mata. Setiap kali melihat anak-anak tertawa, ia teringat mimpi mereka untuk punya rumah kecil penuh tawa seperti itu di sudut kamar. Kotak berisi barang kenangan Fadli masih tersimpan, ia belum siap membukanya. Tapi ia tahu suatu hari nanti, ketika luka ini tak lagi menganga, ia akan duduk di sana, membukanya, dan tersenyum sambil berkata, "Aku sudah jalani hidupku, Fadli. Sampai kita ketemu lagi." 6 bulan setelah kepergian Fadli, musim hujan kembali datang. Hujan deras membasahi desa, tapi Maira duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Di depannya, hamparan sawah terlihat hijau segar, sama seperti saat Fadli dulu sering menjemputnya. Pulang mengajar, di pangkuannya, sebuah kotak kayu kecil terbuka. Isinya rapi surat-surat Fadli, foto mereka, dan sebuah kunci rumah mungil yang dulu mereka bangun bersama. Hari ini, untuk pertama kalinya, Maira berani membuka semuanya. Di antara surat-surat itu, ada satu yang belum pernah ia baca. Tulisan. Tangan Fadli tampak sedikit goyah di kertasnya. "Mai, kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku cuma mau kamu tahu, rumah itu aku bangun bukan cuma buat kita tinggal, tapi supaya kamu punya tempat pulang. Kalau kamu mau, tinggallah di sana. Biar setiap kali kamu buka pintu, kamu bisa ngerasa aku lagi nunggu di dalam." Maira tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Hari itu juga ia memutuskan pergi ke rumah kecil itu. Rumahnya sederhana, catnya masih putih, jendela kayu sedikit berdebu. Saat Maira membuka pintu, aroma kayu dan debu bercampur menyeruak. Tapi entah kenapa, ia merasa damai. Di ruang tamu, ada figura kosong di atas meja. Maira mengambil salah satu foto mereka dari kotak, lalu menaruhnya di sana. "Sekarang kamu ada di sini, Li," bisiknya. Malam itu, Maira tidur di rumah kecil itu. Hujan turun deras, membasahi atap seng. Di sela suara hujan, ia seperti mendengar suara Fadli tertawa pelan, memanggil namanya. Lalu berkata, "Aku di sini." Waktu berjalan, Maira tetap mengajar di TK, dan setiap pulang, ia selalu melewati rumah kecil itu. Terkadang ia berhenti di teras, membaca buku sambil mendengarkan suara angin. Sesekali, ia berbicara pada foto Fadli, menceritakan hari-harinya, seperti dulu mereka saling bercerita lewat telepon. Ia tahu hidupnya harus terus berjalan, tapi ia juga tahu cintanya pada Fadli tak akan hilang. Janji itu mencintai sampai akhir telah Fadli tepati, dan kini giliran Maira menepati bagiannya, hidup dengan baik, agar ketika mereka bertemu lagi di surga, ia bisa berkata, "Li, aku sudah jalani hidupku, dan aku masih mencintaimu."